Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, ada kabar dari kemarin sebenarnya kalau Manchester United ini mengincar Dougie Freedman dari Manchester City dari Crystal Palace yang saat ini menduduki posisi sebagai sporting director di Crystal Palace. Ini akan diplot sebagai head of recruitment. Jadi yang akan membantu manajer ataupun manajemen Manchester United dari sisi recruitment. Dougie Freedman yang ini cukup malang melintang ya di Crystal Palace di kompetisi Liga Inggris karena dia menjadi sporting director di tahun 2017. Sebelumnya dia pernah menjadi manajer di Nottingham Forest, di Bolton Wanderers, di Crystal Palace juga, dan pernah menjadi asisten manajer di Crystal Palace. Jadi memang sangat punya banyak pengalaman, baik itu dari sisi manajerial langsung dari sisi taktikal ya sebagai asisten manajer maupun manajer, dan juga sekarang dari skup yang lebih tinggi lagi sebagai sporting director. Tapi diincar sebagai posisi head of recruitment. Di mana head of recruitment tentu saja di bawah menurut gue dari sporting director, dan dia akan laporan ya report ke Dan Ashworth kalau memang Dan Ashworth jadi datang ke Manchester United. Nah, yang menarik menurut gue adalah apa yang bisa diharapkan dari Dougie Freedman sebagai head of recruitment. Menurut gue posisinya akan sangat krusial, sangat penting sekali. Kenapa? Karena memang Manchester United dalam 2 musim kompetisi ini saja sisi rekrutmennya amburadul. Gua tidak menyoroti tentang Erik ten Hag ingin pemain ABCD, which is beberapa memang datang, tapi dilihat juga kapan datangnya dan yang lebih penting berapa harganya. Karena kedua hal ini itu di luar kendali dari Erik ten Hag. Sebagai manajer yang dilakukan sama seperti Sir Alex Ferguson yang gua baca dari biografinya ketika dia hampir selesai musim kompetisi ataupun baru selesai, dia akan memberikan secari kertas ke David Gill, pemain yang ingin didatangkan untuk musim depan, ABCD. Sudah. Lalu David Gill yang akan bergerak di musim panas itu. Dia akan mendekati pemain, agennya, klubnya, bernegosiasi, sehingga datang di Old Trafford. Menurut gua, tidak cukup hanya seperti itu saja. Karena berapa harga yang didatangkan, gaji berapa, ini juga nanti akan berpengaruh ke performa pemain di atas lapangan. Sebagai contoh, Anthony yang datang ke Manchester United dengan harga terlalu tinggi, hampir 100 juta, di mana kabarnya valuasinya hanya sekitar 30-40 juta. Erik ten Hag tidak punya kendali mengenai harga transfernya. John Murtough itu adalah pihak yang lebih menentukan, tentu saja nanti dengan approval dari manajemen Manchester United di atas. Dan menurut gue disinilah kesalahan dari pihak Manchester United, terutama dari manajemen ketika berusaha untuk menuruti rekomendasi dari manajer. Lalu bagaimana Manchester United juga mengidentifikasi Rasmus Højlund contohnya, datang dengan harga 85 juta. Tidak banyak pilihan di market, tapi datang dengan harga 85 juta, kurang lebih seperti itu kan, dengan pemain yang masih sangat muda. Ini kan ada resiko banyak. Erik ten Hag tentu saja butuh striker baru. Dia pastinya merekomendasikan ya posisi striker untuk didatangkan, tapi mengenai harga dan lain-lain ini sekali lagi di luar kewenangannya dia. Dan bagaimana posisi dari head of recruitment ini juga penting untuk mengidentifikasi pemain-pemain yang memang dinilai cocok untuk didatangkan untuk mendukung sisi teknikal dari manajer ya, dan juga filosofi sepak bola dari sporting director. Jadi harus ada menurut gua sinergi yang bagus antara ketiganya, sporting director, lalu juga head of recruitment, serta manager, dan nantinya tentu saja dengan CEO, karena ya pasti harus juga dilibatkan. Nah, balik lagi kepada Dougie Freedman, kalau gue melihat bagaimana kinerja Dougie Freedman di Crystal Palace, nampaknya Manchester United kedepannya ini akan berubah haluan dengan lebih banyak
merekrut atau mengidentifikasi talenta-talenta dari Inggris Raya, dari Britania Raya, dari kompetisi di Inggris sendiri. Itu yang akan menjadi yang diutamakan. Kenapa? Kalau gue melihat pemain-pemain yang didatangkan oleh Dougie Freedman ya, musim ini mungkin sebagai contoh Adam Wharton, Dean Henderson, dan juga ya ada beberapa pemain lagi dari musim lalu. Ada tentu saja yang paling menonjol, salah satunya adalah Mikhail Olise, lalu Ebrezi Eze. Pemain-pemain seperti ini yang menurut gue nampaknya, ataupun pemain-pemain yang berasal dari kompetisi domestik, bukan berarti dia berkebangsaan Inggris saja, tidak, tapi mungkin pemain yang berada di Liga Inggris dengan kompetisi yang berbeda. Jadi contohnya nih, bukan tidak mungkin nanti Manchester United akan mendatangkan pemain dari kompetisi yang mungkin levelnya lebih bawah, tapi memang di scouting, diidentifikasi dia bisa berkembang. Karena Dougie Freedman cukup sering nih ya di Crystal Palace, salah. Dia mendatangkan pemain, lalu diberikan waktu, dan akhirnya berkembang. Ya seperti tadi gue katakan, Ebrezi Eze, Tarek Michel, contohnya itu dari kompetisi internal ya. Lalu Mikhail Olise juga, Will Hughes. Pemain-pemain seperti ini sempat juga meminjam Conor Gallagher yang memiliki impact luar biasa di Crystal Palace sebelum akhirnya kembali lagi ke Chelsea, ya kan. Sam Johnstone pun juga demikian. Jadi memang lebih banyak dari internal kalau gua ngelihat didatangkan, artinya dari Inggris, walaupun mungkin pemain itu sekali lagi ya berkebangsaan asing. Nah, artinya apa? Artinya memang ketika didatangkan nanti pemain itu bisa jadi bukan pemain yang langsung jadi, tapi memang pemain yang butuh dipoles lagi, butuh diolah dulu, baru kemudian akan berkembang dan paripurna. Dari sini gua berpikir sih ya akan ada proses juga ya dari pemain-pemain yang akan didatangkan oleh Dougie Freedman. Walaupun menurut gue secara ringan amatiran, Manchester United tidak harus selalu melakukan hal tersebut. Artinya karena situasi Manchester United ini sebagai klub papan atas, harusnya dia mendatangkan pemain yang sudah jadi. Tapi kenapa kok seperti ini? Menurut gue ada satu faktor, dan ini merupakan kecerdikan mungkin dari Ineos untuk mengakalinya. Apa itu? Financial fair play. Dengan mendatangkan pemain yang mungkin setengah jadi, tapi diidentifikasi memang punya masa depan yang bagus, harga diharapkan bisa ditekan di sana. Sehingga Manchester United bisa lebih sehat situasi finansialnya terkait dengan kegiatan di bursa transfer. Mungkin setelah 2-3 musim, pemain tersebut sudah jadi, dan situasi Manchester United bisa lebih sehat finansialnya, yang memungkinkan mereka bisa bergerak lebih leluasa lagi di bursa transfer. Di samping juga, sambil menunggu pemain itu berkembang, ya Manchester United bisa mulai menghemat dalam tanda kutip, mungkin tidak memperpanjang kontrak pemain-pemain yang memang gajinya tinggi tapi performanya tidak bagus, ataupun juga pemain yang bisa dilepas dengan harga yang bagus juga. Itu bisa saja terjadi dalam musim-musim ke depan. Kalau gue melihat bagaimana kecenderungan dari Dougie Freedman kalau seandainya memang dia datang ke Manchester United. Selain Dougie Freedman, gue secara ringan amatiran sih tetap tertarik dengan seorang Paul Mitchell sebenarnya ya, yang lebih punya kapasitas lebih internasional, punya pengalaman juga lebih luas, dan yang paling penting sih memang bagaimana nanti sinergi antara Dougie Freedman ataupun Paul Mitchell ataupun siapa itu dengan seorang Dan Ashworth, dan tentunya dengan manajer Manchester United, apakah itu Erik ten Hag maupun bukan Erik ten Hag. Gua secara ringan amatiran untuk manajer, gua selalu 110% berada di belakang manajer, karena menurut gua apa yang terjadi di musim kedua ini sangat berat bagi sang manajer. Ada banyak perubahan, ada banyak halangan. Perubahan ini bukan perubahan yang kecil ya, perubahan struktural manajemen, sehingga ya kontrak dia baru selesai tahun 2025. Menurut gue berikan saja dia waktu setahun lagi dengan dukungan yang sudah komplit dari manajemen. Kita lihat akan seperti apa. Kalau memang dia berhasil, perpanjang kontraknya. Kalau tidak, ya sudah selesai di Manchester United, dan Manchester United tidak harus membayar kompensasi, sehingga tidak ada lagi uang yang keluar ya kan secara cuma-cuma dalam tanda kutip untuk membayar kompensasi kepada manajer yang sudah terlalu besar dibayarkan selama
berapa musim belakangan ini. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada nama lain sebagai Head of Recruitment? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.